misalkan main HP di kendaraan? Di pinggir jalan juga, Pak. Apalagi di motor. Nggak boleh. Beda-beda Pak. Karena Katanya hati-hati di sini. Ini kan bukan di jalanan, Yon. Ini di apartemen di sini. Karena itu kelihatan banget loh, orangnya udah ngincar gitu. Manjat tuh, manjat nih. Beda. Masih dilanjutin sama Yohan. Pak, ada yang nonton, Bu? Nggak ada. Lanjutin juga. Nggak ada. Tapi kita lanjutin dong ke Yohan dong. Ya. Oke. Ini gimana sih awalnya kepercayaan diri kamu ini bisa muncul sampai akhirnya kamu seperti ini? Public speakingnya Mantep ya, Jos. Harus, Pak. Oke. Jadi itu kan perlahan ya, belajar dari proses. Ya, jadi caranya adalah agar bisa dapetin kepercayaan diri masing-masing. Style kepercayaan diri masing-masing adalah latihan terus, berani tampil ngomong, terus. ya, berani tampil, berani ngomong, jujur sama perasaan diri sendiri. Ah gila, kan? itu jawaban bukan anak 12 tahun. Jujur sama diri sendiri, Iya. nggak bisa tuh. Kalau kita nggak pernah jujur sama diri kita sendiri, berarti kita terus aja udah nyakitin diri kita sendiri. Tapi latihan konkretnya kayak gimana Yohan? Apa yang Latihan biasanya kamu konkretnya lakukan gimana? untuk percaya diri? Dari proses, latihan terus, proses, lihat inspirasi orang-orang yang public speakingnya, kepercayaan dirinya bagus, liatin. Terus kamu biasanya ngomongnya ke siapa berarti? Mulai dari lingkungan keluarga dulu aja. Kita berani ngomong ke keluarga, kira-kira perasaan aku gini-gini, tahu gini-gini. Nanti akan terlatih sendiri. Kepercayaan diri kita tuh akan kebentuk sendiri biasanya. Yon. Mulai itu. Biasanya tuh kan disuruhnya buat ngobrol ke depan kaca gitu, itu bener nggak sih? Kalau ngobrol di depan kaca biasanya untuk melatih mimik mukanya kira-kira kayak gimana. Oh, tapi bener ya itu ya, ngobrol depan kaca itu berarti ya? Ada manfaatnya juga kalau misalnya di dunia acting tuh bermanfaat. Kalau ingin melihat mimik muka saat ngomong, sedih segala macam bermanfaat. Yon, BTW, ini gimana sih caranya? Ini kan kamu udah berhasil buat masuk dapur rekaman. Ya. Tapi banyak juga nih anak-anak di luar sana, mungkin yang seumuran kamu, ini mau masuk ke dapur rekaman juga padahal mereka suara juga udah bagus. Ya. Ini kalau tips dari kamu tuh gimana sih sebenarnya caranya biar bisa masuk dapur rekaman? Ada tipsnya nggak tipsnya? Masuk dapur restoran tuh gimana sih? Dapur Rekaman, Pak, rekaman. Ini kita memang sudah di dapur. Iya. Oke, kalau ingin masuk dapur rekaman itu, Lewat pintu. Ini bukan. Enggak dong, enggak dong. Tar dulu. udah. Jangan. Mai kan? Gimana? Caranya adalah itu balik lagi ke kepercayaan diri. Semua itu akan balik ke kepercayaan diri sendiri. Itu. Berarti platform yang kamu gunakan tuh apa buat menunjukkan kalau kamu tuh percaya diri, terus buat kamu menunjukkan ke publik kalau kamu tuh ada gitu? Itulah TokTok. Oh, aplikasi ya? Aplikasi Sosial media. Ya, sosial media itu adalah aplikasi yang paling mudah, langkah mudah, yang paling mudah banget untuk menunjukkan bahwa kita nih ada, kita nih brave, kita tuh percaya diri gitu loh. Pengen percaya diri, sosial media. Oke, langsung waktu itu kamu cover di sana atau apa yang kamu lakukan dulu? Ya awalnya kan nggak langsung cover ya, pasti kan aku dibujuk segala macam nggak mau nih, kan ya. Dan ya udah akhirnya aku mau, oke, fine, coba. Intinya dilakukan dulu. Dilakukan dulu aja. Berarti jalannya itu berarti dari media sosial, Ya, dari kamu ngonten terus konten sampai terus. orang ada awareness gitu ya? Ya sampai ada tim musika yang menghubungi, lirik, ya ada yang lirik ya kira puji Tuhan ternyata. Akhirnya masuk. Ya. Memang di platform sendiri dulu. Berarti kalau misalkan Bang Mai mau kayak Yohan, berarti harus gedein media sosial Bang Mai dulu gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nyanyi, Tapi kalau- dilirik, akhirnya dilirik, Bu. Kalau viewersnya ini, siapa yang lirik? Nggak ada sih. Iya, tapi kalau misalkan gak ada yang lirik kan kita jadi malas sebenarnya ya. Iya, akhirnya nutup lagi tuh. Nah. Sosnya. Yang pertama banget aku bikin konten itu view aku cuma 29 orang, 100 orang ya. Untuk sosial media itu pasti kecil banget kan. Banyak orang berhenti di situ. Banyak orang berhenti di situ. Aku aku dan keluarga support terus. Support banget sampai sampai satu saat aku nyanyi bareng band. Ya itu kan yang benar-benar ini banget tuh ya, wajib percaya diri gitu ya. Mamiku bilang, "Dek, ini kamu kalau bisa gini kamu percaya diri banget ya, Dek. Pede banget gitu." Keluarga tuh support banget intinya. Dia terus nyanyi bareng band, nah di situ mulai naik pelan-pelan. Oh, tapi Yohan berarti ada pelatih ya?
pelatih apa dulu? Pelatih untuk Benar, nyanyi, masih pelatih dan lari. sebagainya, Emang gitu. nyanyi. Ngomongin masalah pelatih nih ya. Ini kayaknya dunia tuh lagi gempar karena pelatih nih. Selain MU yang pecat Ruben Amorim, ini juga timnas kayaknya lagi nyari pelatih baru. Ada Ya, John betul. Hedman nih, kayaknya mau masuk nih. Masuk ya, mau Kayak- masuk. Mau masuk, makanya kita lihat dulu nih Fitina. Ini seru nih kalau bola-bola gini nih. Udah masuk. Laga pertamanya nih 23 Maret 2026. Kita lihat gebrakan apa yang akan diberikan oleh pelatih baru ini. Keren deh, semoga deh. Apakah Patrick Kluivert akan ke MU jadi pelatih MU? Enggak, Pak. Jangan ya. Enggak. Pak, Jangan, nanti jangan makin bahas ini. bola. Aku nggak ngerti bola sih, tapi semoga yang terbaik lah ya. Ya. Lah ya. Ya. Yon, dari semua lagu lawas kan banyak banget nih lagu lawas. Ya. Kira-kira apa sih yang paling sulit? Tapi jawabannya selain satu ini. Asik. Ini yang paling sulit nih, Pak. Nunggu jawabannya setelah satu ini. Makanya tetap di pagi-pagi seru. Pasti. Seru. You can eat biasanya Korean food, ini PMP Fin. 50.000 kenyang, Pak. Katanya enak banget karena si cukonya itu pakai cuko putih. Au. Jadi dapat banget. Kalau Yon sendiri suka empeng nggak Yon? Saya suka banget. Nanti habis ini kita ke sana ya. Ngapain? Ya, Lewat. gas. Lewat doang tapi Yon. Ya. Sorry Tar banget. dulu daripada ngomongin makanan nih ya, ini jawab dulu yang tadi nih. Dari ribuan lagu lawas yang paling sulit untuk Yohan bawain tuh siapa sih? Wah, ada dong. Siapa? Siapa? Apa? Lagunya Tante Niki Astri yang mengapa? Yang kayak gimana tuh? Yang, Coba. Kau pergi, mengapa kau kecewakan dengan perasaan apa? Ku meminta jawaban di situ teriak ya. Aku ambil. Upaya kamu untuk meng-reach nada itu berarti gimana Yon? Wah, kalau sekarang kan udah gak nyampe ya. Udah gak nyampe ya karena udah turun dan pas masih kecil tuh waduh. Papaku juga sempet ragu ya karena udah ini tinggi banget deh gitu ya kan. Tapi mampu kan? Kuat tuh. Cuma, Sekarang oke. Mas Rias Coba kasih. Yuk, Coba. bisa. Bisa kita jadi Kecewakan. Mengapa kau pergi? Mengapa mengapa kau akhiri? Mengapa kau kecewakan dengan perasaan hampa? Ku meminta jawaban. Oke. Kalau aku sih yes ya. bukan itu, beda. Oke. Keren juga tuh. Aku juga yes. Banget sih. Itu karena latihan berarti ya? Latihan, semua latihan dari proses, dari pengalaman gitu. Kamu latihan tuh berapa kali sih? Wow. Seminggu mungkin atau setiap hari? Aku setiap hari misalnya nih, kan aku otodidak ya bisa dibilang masih otodidak, belum ada kursus dan lain-lain. Itu aku wajib latih sehari-hari. Misalnya nih, kok nada ini udah gak nyampe ya, kok nada ini kok kayak gak enak ya nyanyinya. Nah kita cari tekniknya di sosial media. Gitu. Kita cari misalnya nih nonton, misalnya Tante Berta, Tante Om Indrajis ya kan. Intinya coach-coach yang memberi ilmu-ilmu tentang vokal, nah itu Oke. boleh ditonton dan dicoba. Keren. Oke, Yohan, tapi kan kalau almarhumah Nika Ardila ini kan udah melanglang buana nih sampai punya karakter personal brandingnya Ya. kayak gitu. Termasuk Kalau Niki Astria, Pak. iya, tapi kalau kamu ini yang baru mulai ini gimana sih nyari personal branding itu? Nah, jadi mencari personal branding itu nggak mudah ya sebenarnya. Asli. Ya, nggak terlalu Apa jawaban apa itu? Aku juga ngerasain soalnya. Oh iya. Coba. sulit mudah ya kalau mencari personal branding sendiri tuh, dan biasanya ketemunya akan secara tidak sengaja Oh gitu. dan akan jadi kebiasaan. Kamu udah menemukan itu berarti? Iya, nah ketemunya kan tidak sengaja. Yang pas di radio mobil ini sampai sekarang kebiasaan. Nah biasanya dari ketidaksengajaan itu akan terjadi kebiasaan. Kebiasaan maksudnya tuh kayak gimana? Misalnya nih, kita nggak sengaja makan risol tapi pakai sumpit misalnya. Misalnya makan risol tapi dikupas dulu ininya. Nah itu akan jadi kebiasaan, akan jadi personal branding yang ini orang unik ya kayaknya ya. Risol pakai sumpit gitu ya. Ini orang tuh unik ya. Nah dari personal branding itulah biasanya banyak orang yang unik nih, gue comot ah. Oke.
aku comot ini ya, aku lirik ah. Jadi bisa karakter dan juga bisa menginfluence orang juga. Iya, betul banget. Iya. Gitu, ini informasinya penting banget sih, Nick. Nah, selain itu juga, selain informasi yang dikasih tahu sama Yohan, ini juga ada informasi penting lainnya yang harus kita tahu. Apa lagi tuh? Langsung aja kita lihat bareng-bareng nih. Check it Pempek out. Vin lagi? Video. Bukan, Pak. Masa kayak gitu sih? Kan kita udah nggak suka untuk diintimidasi oleh oknum-oknum aparat gitu. Sekarang ini Padahal malah... kan itu buat ngabarin berita yang sesungguhnya, Pak. Iya, Pak, jalan Pak. rusak, dikritik. Terus kenapa harus diintimidasi? Iya, udah tenang. Itu nanti aja. Kita balik lagi ke Yohan aja gimana ya? Iya, Yohan. Pegang, Yohan, tolong. Yohan, terakhir dong Yohan, ini pertanyaan pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang seusia kamu dan juga kata-kata hari ini sekalian Yohan. Oke, siap. Sekalian. Jadi pesan-pesan yang ingin aku berikan kepada teman-teman sebaya dan juga yang mungkin lebih tua dari aku adalah terus latihan, terus olah sesuatu yang sekiranya sedang ditempa. Olah terus, latihan terus. Kalau ingin percaya diri, berani ngomong, jujur sama perasaan diri sendiri. Oke, terakhir kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Setiap orang punya cahaya masing-masing. Jangan takut di fase gelap, karena dari sanalah kita belajar untuk bersinar. Luar biasa. Yohan, terima kasih. Terima kasih, Yohan. Terakhir Yohan. Makasih banyak, tapi kita Terakhir. pengen perform dulu dong. Oh iya, Pengen Pak. dance dulu dong. Silakan let's go Yohan, yuk kita nyanyi bareng nyanyi Laskar Pelangi ya kan? Siap. Let's go. Terima kasih juga buat pemirsa yang udah nonton episode hari ini. Jangan lupa besok kita akan kembali lagi dengan tamu istimewa lainnya tentunya di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Yohan.